Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, mahasiswi Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas. Relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya selain dari Nusantara. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Perkembangan Islam di Nusantara tidak pernah terlepas dari dinamika Islam di kawasan-kawasan lain. Karena itu adalah keliru pandangan yang menganggap seolah-olah Islam Nusantara berkembang secara tersendiri dan terisolasi dari perkembangan dan dinamika Islam di tempat-tempat lain. Peradaban Islam di Nusantara juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah peradaban Muslim lainnya, seperti Arab, Turki, Persia, Afrika Hitam, dan juga dunia Barat. Islam yang datang pertama kali adalah Islam yang umumnya dibawa oleh para guru pengembara sufi, yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan Islam. Islam sufistik yang dibawa para guru pengembara ini jelas memiliki kecenderungan kuat untuk lebih menerima terhadap tradisi dan praktik keagamaan lokal. Bagi guru-guru sufi pengembara ini, yang paling penting adalah pengucapan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, barulah memperkenalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Masyarakat Nusantara pada umumnya adalah masyarakat pesisir yang kehidupan mereka tergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua. Sedangkan mereka yang berada di pedalaman adalah masyarakat agraris, yang kehidupan mereka tergantung pada pertanian. Dalam bidang kebudayaan, umat Islam mempunyai ciri yang khusus pula dari budaya material dalam kehidupan sehari-hari, sampai kepada budaya spiritual. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan berbagai kesinambungan tertentu antara tradisi Islam dengan tradisi budaya spiritual pra-Islam yang sedikit banyak diwarnai tradisi Hindu, Buddha, dan bahkan tradisi keagamaan spiritual lokal. Pertanyaan kedua yaitu, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses alkulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Nusantara dalam bentuk fisik dan non-fisik. Islam merupakan salah satu agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Dengan demikian, masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi dan melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Hasil proses akulturasi tersebut berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, tetapi juga menyangkut pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Beberapa contoh bentuk alkulturasi yaitu sebagai berikut. Contoh fisik. Wayang pada zaman pra-Islam sangat dominan dengan Hindu-Buddha, tetapi setelah adanya Islam, Sunan Kalijaga mengubah cerita pewayangan menjadi identik dengan Islam yang berjudul dengan Jamus Kalimosodo. Sedangkan contoh non-fisik yaitu tembang-tembang pada zaman Islam masuk ke Nusantara banyak diciptakan oleh Wali Songo seperti tembang pocung, gambuh, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama menonjol sebagai bagian dari pejabat elit. Fungsinya memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana.
Ayang Utriza Yakin dalam Sejarah Hukum Islam Nusantara menulis di Samudra Pasai, pemerintah Islam menunjuk ulama yang punya kemampuan mumpuni sebagai mufti resmi. Itu berdasarkan keterangan dari Ibnu Batutah yang pernah tinggal selama 15 hari di Samudra Pasai. Dalam catatannya, Al-Rihlat, Batutah menyebut fungsi mufti sangat penting dalam kesultanan. Sang mufti biasanya duduk dalam ruangan pertemuan bersama dengan sekretaris, para pemimpin tentara, komandan, dan pembesar kerajaan. Sistem ini, kata Ayang, seagaknya dibawa dari kebiasaan di Kesultanan Perlak. Kerajaan Islam di Aceh itu punya majelis fatwa yang dipimpin oleh mufti. Ia menangani persoalan hukum agama, jabatannya itu atas Kementerian Kehakiman. Ada beberapa fungsi dari ulama, yaitu diantaranya sebagai kadi. Dalam bidang hukum, ulama memegang peran sentral dalam membuat regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam. Mereka sebagai kadi atau penghulu di Jawa. Yang kedua yaitu legitimasi kekuasaan. Tak hanya sebagai penasihat saja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Baiklah, saya lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara antara Kesultanan Aceh. Maksud saya pada Kesultanan Aceh. Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Baros, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahnya kekuasaan Aceh. Pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah, seorang keturunan sultan yang terbuang, Sayyid Hussein, mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun berkat bantuan Raffles dan Koh Lai Huan, seorang pedagang dari Penang, kedudukan Jauhar dikembalikan. Tak habis sampai di situ, perang saudara kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Sulaiman dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur Shah. Pertanyaan yang kelima yaitu uraikan serta jelaskan bagaimana perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Merdeka adalah cita-cita dari setiap bangsa yang tanahnya dikuasai oleh bangsa asing. Untuk membebaskan tanahnya dari penguasa bangsa asing, maka tentu perlu perlawanan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh penguasa asing, yang menimbulkan berbagai konflik di Indonesia. Hampir setiap daerah muncul perlawanan, yaitu sebagai contoh perlawanan terhadap VOC. Selama masa penguasaan VOC, di Indonesia banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan VOC yang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia. Hal tersebut menyebabkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme terjadi di setiap daerah. Berbagai perlawanannya di setiap daerah, yaitu perlawanan di Maluku. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC yang bekerja sama dengan kerajaan lokal, sehingga VOC memiliki tempat khusus di wilayah Maluku. Namun, setelah mencapai tujuannya untuk mendapatkan tempat di Maluku, maka VOC mulai menunjukkan sifat aslinya. Sikap VOC mulai semena-mena dan ikut campur dalam urusan kerajaan. Tindakan yang kejam dan sewenang-wenang dari VOC menyebabkan perlawanan dari rakyat. Yang kedua yaitu perlawanan di Sulawesi Utara. Di daerah Sumatera Utara, tepatnya di di wilayah Sulawesi Utara,
tepatnya di Minahasa, berkobar perang melawan VOC. Perang tersebut terjadi dalam 2 periode. Periode pertama pada tahun 1661 sampai dengan 1664 yang terjadi karena VOC meminta Minahasa untuk membuka daerah yang digunakan untuk membangun benteng Fort Amsterdam yang pemukiman VOC. Rakyat Minahasa menolak permintaan tersebut sehingga perang tak bisa dihindari. Yang ketiga yaitu perlawanan di Sulawesi Selatan. Penguasaan VOC di Sulawesi Selatan dimulai dari VOC yang berhasil mendirikan kantor dagang di Makassar pada tahun 1607. VOC berusaha untuk melakukan monopoli perdagangan dan meminimalisir peran penguasa lokal. VOC mencoba memonopoli perdagangan dengan membatasi perdagangan dengan negara lainnya, seperti Spanyol dan Portugis. Hal tersebut mendapat perlawanan dari Raja Goa yaitu Sultan Hasanuddin dan menyebabkan perang pada tahun 1666. Selanjutnya yaitu perlawanan Mataram. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Agung, Raja Kerajaan Mataram. Sultan Agung sendiri merupakan raja dengan cita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing. Oleh karena itu, Sultan Agung melakukan perlawanan pada VOC yang ingin melakukan monopoli perdagangan di Jawa. Selain itu, sebab lainnya adalah karena VOC menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berlayar ke Malaka. Serta VOC juga menolak mengakui kedaulatan Mataram. Oleh sebab itu, Sultan Agung berencana melakukan penyerangan ke Batavia, pusat kekuasaan VOC. Selanjutnya yaitu perlawanan di Banten. Sejak awal Banten berada pada posisi yang strategis dalam perdagangan internasional. Hal itu membuat VOC ingin menguasai Banten. Namun selalu gagal, oleh karena itu VOC berpindah ke Malaka, sehingga memunculkan persaingan antara Banten dan Batavia. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, ia berusaha memulihkan Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan menyaingi VOC di Batavia. Beberapa cara yang digunakan Banten diantaranya ialah dengan pedagang Eropa lainnya, serta berhubungan dengan negara-negara Asia lainnya. Baiklah, saya lanjut dengan pertanyaan nomor 6, yaitu uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda dalam bidang politik, ekonomi, serta perubahan sosial dan budaya. Yang pertama yaitu bidang politik. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti pergantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat keraton, ataupun partisipasinya dalam menentukan kebijakan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuasaan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan istana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasilan yang berupa lungguh, upeti atau hasil bumi makin berkurang. Bahkan hilang sebab kedudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Sudah pasti keadaan ini menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan para penguasa pribumi. Di pihak rakyat, khususnya para petani, dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintahan kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat. Selanjutnya, bidang sosial. Perluasan kolonialisme dan imperialisme berakibat makin melemahnya kedudukan dan perekonomian penguasa pribumi. Penguasa pribumi lebih banyak ditugaskan untuk menggali kekayaan bumi Indonesia, seperti mengungut pajak, mengurusi tanaman milik pemerintah, dan mengarahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah Belanda. Turunnya kedudukan penguasa pribumi mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatan sebagai penguasa pribumi. Pada masa kolonial, penggolongan masyarakat didasarkan pada perbedaan ras.
Yang pertama ada golongan Eropa, yaitu meliputi orang Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis. Status sosial mereka lebih tinggi dengan golongan lainnya yang ada. Yang kedua yaitu golongan Timur Asing, yaitu meliputi bangsa Cina, India, dan Arab. Mereka memiliki kedudukan sosial lebih tinggi dan istimewa dari kaum pribumi. Dan yang terakhir adalah golongan pribumi, yaitu kelompok mayoritas dan merupakan penduduk asli Indonesia. Kedudukannya adalah yang paling rendah, lapisan paling bawah. Dan yang terakhir yaitu bidang budaya. Makin meluasnya pengaruh kehidupan barat dalam lingkungan kehidupan tradisional, tata kehidupan barat seperti cara bergaul, gaya hidup dan berpakaian, dan pendidikan mulai dikenal di kalangan atas atau istana. Sementara itu, beberapa tradisi di lingkungan istana mulai luntur. Tradisi keagamaan rakyat pun mulai terancam pula. Di kalangan penguasa timbul kekhawatiran bahkan pengaruh kehidupan barat mulai merusak nilai-nilai kehidupan tradisional. Tantangan yang kuat terutama dari kalangan pemimpin agama yang memandang kehidupan barat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Orientasi keagamaan seperti terdapat juga di kalangan para bangsawan dan pejabat-pejabat istana yang patuh kepada agama. Dalam suasana kritis, pandangan keagamaan dijadikan dasar ajakan untuk melakukan perlawanan. Baiklah, pertanyaan terakhir yaitu, masa pergerakan nasional merupakan periode penting dalam perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Uraikan pandangan Anda tentang hal tersebut. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah masih bersifat kedaerahan. Kemudian, pada tahun 1908, lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia. Dalam fase mempertahankan kemerdekaan, pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Dalam buku Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan 2004 karya Sudio, pergerakan nasional adalah menunjukkan sifat yang lebih aktif dan penuh menanggung resiko dalam perjuangan. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial terhadap rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.